Shalom, puji Tuhan. Tuhan sungguh baik, kita bersyukur pada Tuhan buat kasih karunia-Nya, buat kesempatan yang masih diberikan pada kita untuk kita boleh bersekutu bersama. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, dan sebelumnya mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Dia. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu yang mengubah kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh yang Kudus saja yang memampukan kami untuk mengerti lebih lagi isi hati Tuhan. Didik kami, bentuk kami, nyatakan kesalahan kami. Bawa kami Tuhan untuk mengerti, mampukan kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita boleh berkata dalam pujian ini bahwa Yesus, bahwa Engkaulah alasan untuk kami hidup. Bahwa Engkau alasan selama aku hidup. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk mengerti bahwa kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan semata. Bahwa kita dicipta dengan alasan.
untuk suatu tujuan. Ada perbedaan yang sangat besar antara sesuatu yang kebetulan saja ada dengan sesuatu yang dimaksudkan untuk ada. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita ini bukan ada di dunia karena kebetulan, tapi ada alasan, ada tujuan. Firman Tuhan berkata bahwa kita dicipta itu untuk kemuliaannya. Firman Tuhan juga berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kembali lagi untuk Dia. Ada alasan dan ada tujuan. Apa alasannya? Apa tujuannya? Dalam kesempatan yang sebelumnya, kita belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Dalam Filipi pasal yang pertama, di ayat yang ke-21 dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi tujuan? Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di situ, dalam pemahaman itu kita menemukan keberhargaan, keberadaan kita. Sudahkah kita mengerti akan hal ini? Sebagian besar dari kita mungkin akan dengan gampang berkata, ya sudah, saya sudah Kristen berpuluh-puluh tahun. Saya hafal itu Filipi 1 ayat 21. Saya tahu kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuan kita ialah untuk kelak kita berkumpul bersama-sama Tuhan. Mati adalah keuntungan. Tapi pertanyaan berikutnya, sudah nampakkah pemahaman itu dalam cara kita menjalani hidup selama ada di dunia ini? Sebab Paulus tidak berhenti pada ayat 21. Dia tidak berhenti berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi dia lanjut, kalau aku hidup, artinya aku harus memberi buah. Dari mana kita tahu seseorang itu mengerti alasan dan tujuan hidupnya? Dari buah yang nampak, dari perbuatannya, dari tindakannya. Seseorang yang merasa bahwa dia alasan aku ada untuk jadi orang sukses, aku ada di dunia untuk jadi orang kaya, maka dia akan melakukan segala tindakan supaya dia bisa kaya. Tujuannya adalah kaya. Mungkin dia bekerja dengan keras, dan bahkan dia mungkin menghalalkan segala cara. Dari buahnya kita nampak, kita bisa melihat apa alasan dan apa tujuan hidupnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Buah-buah apa yang nampak dalam kehidupan kita? Di dalam Tuhan, kerinduan kita seharusnya untuk memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, kalau aku hidup, aku memberi. Bukan aku menikmati, bukan aku memuaskan diriku dengan apa yang kuinginkan, enggak, aku memberi. Hidup Paulus bukan tentang dirinya sendiri. Dan ini nampak dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Kalau kita baca Filipi pasal yang pertama, dalam ayat yang ke-23, dikatakan aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Sorga ini jauh lebih indah, lebih mulia dari segala kenikmatan yang dunia ini bisa tawarkan. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena siapa? Kamu. Bukan karena aku masih belum punya ini, aku belum mencapai ini, enggak. Karena kamu,
Di sini kita ketemu dengan kata memberi buah, bukan menikmati buah. Di sini kita ketemu dengan kata karena kamu dan bukan karena aku. Sudahkah ini yang nampak dalam hidup kita? Memberi, tidak terpusat pada diri sendiri. Memandang hidup ini sebagai kesempatan, bukan kesempatan untuk memuaskan diri, tapi kesempatan untuk kita menyenangkan Tuhan kita. Memberi buah bagi kemuliaan-Nya. Itu alasan untuk kita tinggal. Ya, ada alasan kalau Tuhan masih izinkan kita hidup saat ini. Dan kiranya ayat-ayat ini, kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita akan alasan itu. Untuk kemuliaan-Nya. Yang nampak dari apa? Dari buah, dari kita mengasihi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang meneguhkan firman Tuhan, ada alasan kita ada. Ada alasan untuk kita tinggal di dunia. Kelak ada waktunya kita kembali ke rumah Bapa. Tapi kalau Tuhan izinkan kita ada saat ini, mari kita lakukan apa yang kita bisa lakukan bagi kemuliaan nama-Nya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Firman-Mu berbicara kepada kami, mengingatkan kami. Ada alasan dan tujuan kami ada. Ada alasan kenapa kami saat ini masih tinggal di dunia. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepuasan kami. Dalam kedagingan kami mohon Kau yang menuntun kami, Roh-Mu yang menolong kami. Untuk kami bisa tetap memandang tujuan akhir kami. Dan dari sana kami memaknai berharganya kehidupan ini. Di sana kami melihat bahwa hidup adalah kesempatan untuk kami menyenangkan Tuhan. Kesempatan untuk kami memberi, melayani sesama kami. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang meneguhkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.